gantian, jangan di-follow. Woi, jangan di-follow, gantian. Saya mengakui kesalahan saya. Itulah pemirsa yang disampaikan oleh Immanuel Ebenezer di persidangan perdananya. Dirinya juga menegaskan tidak mau terlalu cengeng dengan mengharapkan amnesti di kasusnya. Noel tidak mau dikomentari sinis oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo. Noel juga sempat membacakan surat dari anaknya yang menyemangatinya menjalani kasus. Noel mengaku cukup puas di persidangan ini, di mana majelis memberikan ruang luar biasa terhadap terdakwa. Saya cukup puas ya, karena majelis memberi ruang yang cukup luar biasa terhadap hak terdakwa, juga penuntut umumnya juga luar biasa. Pokoknya secara prinsip kita menghargai hukum yang sudah berlaku, gitu. Apalagi ini perbuatan saya kan, saya akui saya bersalah. Nah ini kita harus berani bertanggung jawab terhadap perbuatan yang saya lakukan. Yang jelas, saya mengakui kesalahan saya. Bang Noel juga ini ya surat pengakuan bersalah seperti Pak Miki juga nanti akan dibacakan juga. Ternyata kalau menurut KUHP yang baru, karena tuntutan saya luar biasa rendah banget. Rendah banget ya, 4 tahun sampai hukuman seumur hidup dan paling ini tengah-tengahnya 20 tahun. Jadi nggak ada ruang itu. Bang, gitu. kalau kemarin kan sempat menyatakan minta abolisi dan lain-lain, apakah untuk mengikuti ya amnesti dan lain-lainnya apakah tetap meminta? Sepertinya saya tidak mau terlalu cengeng ya, ngerinya juru bicara KPK tuh si Budi itu komentarnya terlalu sinis gitu loh. Sedikit-sedikit apa amnesti sedikit. Orang ini entah terlalu apa ya, saya nggak tahu, sinis sekali. Artinya kita tidak mau lah, nggak mau komentarin, nanti mereka malah sinis juga ngomentarinnya. Lanjut aja ya. Bang, tadi diberikan surat. Gimana? Surat dari anak abang, seperti apa bang? Wah, surat anak saya itu bagus sekali. Ada nggak? Nih, mana suratnya? Nih, surat anak saya nih. Boleh ke kamera ya bang? Boleh dong. Ke kamera ya bang? Oke. Nih, surat anak saya nih. Oke. Dibacain, Bang, dibacain. Ini yang muatkan saya nih. Ini ya, saya bacain ya. Nih, untuk ayah, semangat ya ayah. Nanti aku nggak bisa besok ayah lagi sampai aku libur lagi karena anak saya sekolah. Tulisannya lop gitu. Aku bakal kangen ayah. Maaf ya aku jarang nulis surat. Kadang aku kelupaan sama kecapean abis pulang sekolah atau langsung tidur. Aku selalu doain yang terbaik buat ayah. Luar biasa. Terima kasih buat anak saya yang saya sayangi. Yuk. Nih. Oke. Kita menghormati nanti. Dan pemirsa, untuk membahas sidang perdana ex-Wamenakar Immanuel Ebenezer, kita telah terhubung dengan sejumlah narasumber dari kuasa hukum Immanuel Ebenezer, Aziz Yanuar, dan juga peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman. Baik. Mas Zainur, selamat sore. Iya, saya mau ke Mas Aziz terlebih dahulu. Tadi klien Anda sudah mendeklarasikan bahwa memang mengakui melakukan kesalahan dan mengaku puas dengan persidangan perdananya. Bisa diulang, Mas? Tadi hilang spotnya. Iya, klien Anda ini mengaku puas dengan persidangan perdana dan juga mengakui kesalahannya. Tanggapan Anda? Ya, memang kita sudah berkomunikasi sebelumnya dengan Bang Noel dan keluarga. Kemudian kita juga sudah membahas apa yang terbaik untuk kedepannya bagi Bang Noel dan keluarga. Dan memang menurut saya itu hal yang sudah tepat ya. Karena memang hal-hal yang memang harus kita perjuangkan secara pembelaan hukum, nanti kita akan maksimalkan di pengadilan. Baik. Bagaimana bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang nanti memang kita hadirkan, serta argumen-argumen yang kita akan bangun berdasarkan data dan fakta yang ada. Demikian Mas Kevin. Ya, berarti betul klien Anda menerima suap sebesar 3,3 miliar rupiah, Mas Aziz? Ya, adapun penerimaan yang dimaksud memang diakui oleh beliau dan bahkan sudah dikembalikan dalam arti apa yang diterima oleh Bang Noel yang dituduhkan itu sudah dikembalikan melalui pihak KPK. Oke, klien Anda juga menyampaikan bahwa akan bertanggung jawab dan tidak ingin publik ini melibatkan presiden dengan adanya abolisi yang sempat ramai. Benarkah seperti itu? Ya,
beliau juga menyampaikan seperti itu. Artinya memang kita murni memperjuangkan secara maksimal dari sisi penegakan hukum dan argumen dari kita terkait dengan fakta-fakta ya. Kita fokus kepada fakta-fakta yang memang ada beberapa yang harus kita luruskan karena memang yang dimuat di BAP itu ada beberapa yang harus kita luruskan. Seperti itu Mas Kevin. Baik, dari pihak hakim juga tadi memberikan kesempatan apakah akan memberikan tanggapan dari pihak terdakwa dalam hal ini Immanuel Ebenezer maupun juga dari pihak kuasa hukum. Tapi memilih untuk menolak. Mengapa Mas? Ya, yang dimaksud tadi sesuai KUHAP yang baru yaitu perlawanan atau yang di KUHAP lama itu eksepsi. Kami awalnya memang bermaksud, awalnya beberapa hari yang lalu kita sempat bertemu memang tidak mengajukan eksepsi sepakat. Kemudian tadi sebelum persidangan Bang Noel sempat berkomunikasi dengan saya langsung. Kemudian ada ide untuk diesepsi karena atau perlawanan karena ada beberapa hal yang memang menurut dia patut untuk dibahas dan dimasukkan ke dalam eksepsi. Akan tetapi tadi menjelang injuri keputusan tadi untuk menyampaikan eksepsi atau tidak, ketika berdiskusi sebentar tadi kita memutuskan untuk tidak melakukan eksepsi untuk beberapa hal yang strategis seperti itu. Oke, saya mau ke Mas Zainur. Mas Zainur, ini dari pihak terdakwa sudah mengakui kesalahannya dan sudah mengakui bahwa menerima suap sebesar 3,3 miliar. Tanggapan Anda? Ya, itu merupakan satu sikap yang menurut saya sangat mendukung proses peradilan ya. Ketika seorang terdakwa itu mengakui melakukan satu tindak pidana, mengakui kesalahan, maka tentu itu bisa menjadi satu faktor yang dapat dipertimbangkan oleh majelis sebagai faktor yang meringankan gitu. Memang kalau kita lihat pasal yang digunakan itu pasal 12 huruf E kecil dan juga atau 12 B huruf besar. Kalau pasal yang digunakan adalah pasal-pasal yang lain itu menggunakan KUHP ya. Misalnya pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 yang menjadi pasal 603 dan 604. Kalau sudah menggunakan KUHP sebenarnya ada banyak hal yang wajib dipertimbangkan oleh majelis hakim di dalam menjatuhkan pemidanaan, antara lain soal bentuk kesalahan, motif, sikap batin, cara melakukan tindak pidana, sampai kemudian hal-hal yang kemudian seperti dilakukan oleh terdakwa, yaitu mengakui kesalahannya. Bahkan sebenarnya kalau ancaman pidananya masuk, itu ada plea bargain di dalam KUHP yang baru ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Namun untuk tindak pidana korupsi, pasal yang didakwakan itu memiliki ancaman pidana yang melewati apa yang diatur di dalam plea bargain itu, kemungkinan itu tidak dapat digunakan. Tapi saya apresiasi ya bahwa ada sikap gentle, mengakui kesalahan, dan tentu itu menjadi satu faktor yang akan mendukung jalannya persidangan menjadi lebih lancar lagi. Gitu Mas Kevin. Baik, berarti akankah lebih cepat persidangan-persidangan mendatang menurut Anda? Ya tentu soal prosedur persidangan, ya agenda persidangan, jadwal persidangan itu tetap ya. Hanya saja kan isi dari persidangan itu kemudian akan menjadi lebih lancar. Harapannya seperti itu karena ada pengakuan dari terdakwa. Meskipun di dalam hukum pidana tetap dengan prinsip beyond reasonable doubt harus ada kebenaran material, tidak bertumpu kepada pengakuan seorang terdakwa, namun dengan adanya pengakuan terdakwa tersebut tidak berbelit-belit, tidak melakukan penyangkalan-penyangkalan yang mendasar gitu ya. Mungkin nanti persidangan ini akan lebih kepada detail-detail ya, soal misalnya jumlah, soal peran, soal waktu, soal perbuatan-perbuatan yang didakwakan dan seterusnya. Tapi secara keseluruhan saya lihat ini harapannya akan kita lihat ke depan ya. Apakah dengan pengakuan terdakwa di awal persidangan ini nantinya kemudian akan mendukung proses persidangannya akan berjalan lebih cepat, lebih lancar, dan kemudian itu menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai salah satu faktor yang meringankan untuk penjatuhan pidananya. Itu Mas Kevin. Oke, baik. Saya mau ke Mas Aziz. Mas Aziz, ini klien Anda melakukan kesalahan ini apakah memang sudah direncanakan dari awal ketika menjadi wakil menteri atau terpleset di tengah jalan karena adanya mungkin kesempatan di tengah jalan? Menurut penjelasan dari beliau, sepengetahuan saya itu adalah bagian dari dinamika pekerjaan yang memang bersangkutan dengan urusan dia di luar pekerjaan juga. Menurut keterangannya ya seperti itu. Akan tetapi kemudian
ada sangkut paut yang memang di dalam pelaksanaannya terhadap jabatannya beberapa orang yang memberikan gratifikasi terhadap Bang Noel, terhadap terdakwa ini, nah itu kemudian dijadikan satu perkara yang memang terkait dengan K3 ini. Jadi memang sebenarnya awal mulanya menurut informasi itu gratifikasi itu tidak terkait dengan perkara ini, seperti itu. Baik. Karena sebelumnya kalau kita saksikan bersama begitu ya Mas Aziz, dari gebrakan awal dari sang mantan wamen ini menjabat begitu ya, mereka atau dirinya sangat ingin untuk memberantas praktik-praktik KKN, tapi ternyata dirinya sendiri yang terjebak. Ya itulah makanya memang tadi kan sudah ada pengakuan bersalah dari dia. Dia juga sudah tidak mau berdebat panjang lebar dan dia mengakui bahwa gratifikasi apapun bentuknya itu salah, itu keliru. Dan saya pun meyakini itu dan memaknai itu secara menyeluruh. Jadi memang tidak ada yang benar dalam seorang pejabat menerima sesuatu dari apapun dalam bentuk apapun. Itu kita setuju, sepakat, dan oleh karena itu makanya kita sepakat untuk tidak mengajukan eksepsi atau penyangkalan atau perlawanan terhadap dakwaan tadi, dan kita menerima prosesnya. Nanti langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi rencananya pekan depan. Nah dari situlah nanti kita bisa lebih dalam apakah gratifikasi yang dimaksud itu terkait dengan perkara ini atau bukan, nanti kita coba gali lebih lanjut dan juga kita akan terang benderang nanti buka semuanya di persidangan nantinya. Seperti itu, Mas. Baik. Pak Zainur, lalu publik saat ini haruskah bisa percaya dengan pernyataan-pernyataan dari para pejabat kita yang awalnya ini merasa ingin memberantas praktek KKN, tapi ternyata dengan salah satu contoh ini ya publik menjadi kecewa lagi? Ya, publik itu memang harus selalu dalam posisi mengawasi ya, tindak tanduk dari pejabat ya. Apapun yang dikatakan oleh pejabat, publik perlu untuk scrutinize ya, untuk melakukan cross check, untuk melakukan pengawasan, bahkan untuk melakukan audit sosial jika diperlukan gitu. Nah, dalam konteks perkara yang sedang disidangkan ini ada satu yang menarik. Kalau kita lihat dakwaan gitu ya, ini sebenarnya memang satu kebiasaan yang telah berlangsung lama. Kebetulan saja IEG ini kan kemudian masuk ya, dilantik menjadi wakil menteri di tahun 2024. Padahal praktik seperti ini disinyalir sudah berlangsung sebelumnya. Artinya praktik ini adalah praktik yang dijalankan oleh kalangan birokrat. Nah, tentu kalangan birokrat itu kemudian tidak bisa menjalankan aktivitasnya yang ilegal itu, yang berlawanan dengan hukum itu, tanpa kemudian mendapatkan restu ketika sudah diketahui. Nah, dalam konteks ini kalau kita lihat dakwaan ya, kemudian disitulah kemudian masuk IEG ini menjadi salah satu pihak yang menerima setoran. Nah, memang kalau kita lihat dakwaan itu kan ada dua ya. Yang pertama adalah pemerasan dengan pasal 12 huruf E kecil Undang-Undang Tipikor, atau yang kedua adalah gratifikasi, pasal 12B huruf besar. Dua pasal ini punya unsur delik yang berbeda. Kalau pemerasan itu intinya adalah adanya paksaan, sedangkan gratifikasi itu adalah pemberian atau pemberian dalam arti luas gitu ya, yang kemudian menjadi suap sebagai bentuk tindak pidana korupsi. Dua-duanya merupakan satu bentuk tindak pidana tetapi memiliki unsur delik yang berbeda dan kemudian juga memiliki konsekuensi yang berbeda. Tapi sekali lagi, ini adalah satu patologi birokrasi ya, penyakit birokrasi yang telah berlangsung lama. Saya jadi ingat begitu ya, ada satu pernyataan mantan menteri juga namanya Prof. Mahfud MD, beliau mengatakan bahwa malaikat masuk sistem juga akan menjadi setan ketika sistemnya itu sendiri rusak gitu ya. Nah, ini praktik yang sudah berlangsung lama, ketika orang baru masuk tersebut ikut di dalam sistem itu tersebut. Nah, itu yang kita bisa baca dari dakwaan. Iya, berarti memang sistem pada saat ini masih bobrok ya, Mas Zainur, kira-kira seperti itu? Betul, Bang Kevin. Oke. Tadi Anda juga menyampaikan bahwa ini bisa menjadi salah satu langkah positif dengan pengungkapan kasus ini. Saya mau ke Mas Aziz. Mas Aziz, dengan adanya pengungkapan kasus dari klien Anda, apakah dapat membuka pintu yang lain, terutama bagi para pejabat kita yang saat ini mungkin masih melakukan praktik-praktik KKN ke depannya? Ya, menarik disimak
Mas Kevin dan Pak Zainur, di persidangan tadi ada yang tadi dikatakan pengakuan bersalah. Nah, itu disampaikan secara resmi di pengadilan oleh salah seorang terdakwa, berinisial M. Nah, tadi mereka dan kuasa hukumnya itu menyatakan ada yang menarik. Ketika pernyataan dari terdakwa M tadi, ada sedikit pernyataan menarik mengatakan bahwa peristiwa ini adalah sesuatu yang sudah terjadi sejak lama. Ya. Turun-temurun di kementerian tersebut. Nah, jadi dia hanya menjalankan apa yang memang sudah turun-temurun. Nah, itu tadi terekam jelas di persidangan. Nah, saya mau mengamini tadi yang dikatakan oleh Pak Zainur. Memang betul. Jadi, Mas Kevin, kalau ditanya apakah ini menjadi momen bagus untuk kita pengungkapan dan juga penegakan hukum terkait dengan anti korupsi ini, saya setuju karena ini merupakan semacam puncak gunung es di antara gunung es lain yang memang terkait dengan penegakan hukum terkait korupsi ini luar biasa dan harus memang dimulai dari sekarang dan dari hal yang terkecil. Demikian Mas Kevin. Oke, baik. Mas Aziz tadi juga kalau saya tidak salah begitu ya, ini dari klien Anda menyampaikan bahwa adanya keterlibatan partai politik ataupun juga dari ormas dalam kasus ini. Benarkah itu? Ya, itu dia juga mengatakan kepada kami advokatnya seperti itu. Jadi memang ada keterlibatan ya menurut dugaannya saudara EIG tadi, Bang Noel tadi, terkait dengan keterlibatan partai politik dan juga ormas tertentu yang memang disinyalir menerima aliran-aliran tersebut selama ini. Seperti itu. Berarti sangat memprihatinkan dong ya ini Mas Zainur, karena tidak hanya dari kementerian sendiri, ternyata kerjasama dengan partai politik maupun juga dari ormas. Mas. Ya, Bang Kevin, tentu itu kemudian harus ditindaklanjuti oleh penegak hukum yang sedang menangani, dalam hal ini adalah KPK ya. Kalau ada informasi yang disampaikan oleh para terdakwa mengenai keterlibatan pihak-pihak lain, maka informasi tersebut perlu untuk diverifikasi ya. Cara untuk melakukan verifikasi tentu sudah merupakan satu kemampuan yang dimiliki oleh penyidik. Apakah kemudian merunut bagaimana komunikasi para pihak melalui media digital, kemudian memeriksa mereka kemudian menjadi saksi ya nantinya begitu ya. Kemudian juga memeriksa alat-alat bukti yang lain gitu ya, termasuk yang paling penting adalah follow the money gitu ya. Dengan meminta bantuan dari PPATK agar misalnya ya uang-uang yang dikumpulkan misalnya melalui PT Chem Indonesia ini sebenarnya mengalirnya kepada siapa saja begitu ya, atau juga uang-uang yang dikumpulkan melalui rekening-rekening penampung itu kan kemudian bisa dilacak aliran dananya dengan bantuan dari PPATK, mau mengalir kemanapun melalui nomine siapapun berapa kali pun itu masih bisa terlacak. Nah harapannya ketika para terdakwa sudah menyampaikan seperti itu, penegak hukum bisa terus menindaklanjutinya agar ini menjadi momentum pembersihan gitu ya. Dan bagi para terdakwa yang bekerja sama mau menyampaikan informasi dengan jelas seperti ini, tidak berbelit-belit, harapannya ini bisa menjadi satu hal yang meringankan sebagai bentuk insentif agar mereka mau mendukung proses penegakan hukum. Gitu, Mas Kevin. Mas Zainur, tapi bagaimana dengan mungkin kalau memang betul bahwa ada dari kerjasama dengan partai politik atau salah satu ormas. Berarti ada yang nge-backingin juga dong kalau kayak gitu dari para pimpinan parpol tersebut. Mampukah KPK untuk bisa memerangi itu menurut Anda? Ya nanti dilihat ya. Orang mengatasnamakan parpol itu benar-benar dia sebagai pengurus parpol, bertindak utuk dan atas nama parpol, atau dia adalah seorang pengurus parpol yang sedang melakukan kejahatan menerima uang hasil korupsi gitu ya. Nah itu nanti akan dibedakan. Nah itu ada kriterianya Bang Kevin. Ada 3 hal. Yang pertama penerimaan itu harus menguntungkan parpol. Yang kedua tidak ada langkah pencegahan. Yang ketiga adalah pembiaran. Parpol merupakan salah satu bentuk korporasi. Ormas pun merupakan salah satu bentuk korporasi. Korporasi menurut undang-undang adalah sekumpulan orang ya atau kekayaan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Jadi nanti bisa dipilah oleh penyidik gitu ya. Apakah itu memang orang parpol atau parpolnya? Kalau orang parpol secara pribadi dia dimintakan pertanggungjawaban pidana. Kalau parpolnya secara kelembagaan
parpolnya bisa menjadi tersangka kalau menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi gitu ya. Ada jenis-jenis Ya, baik. sanksi pemidanaan yang bisa dijatuhkan kepada korporasi baik, dengan baik. menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi, mulai dari denda, pembekuan sementara, Ya. bahkan bisa pembubaran. Gitu Baik. Bang Kevin. Saya terakhir mau ke Mas Aziz, singkat saja Mas, parpol mana yang kira-kira terlibat? Singkat saja. Mohon maaf kita belum bisa ungkap. Nanti mungkin dari yang bersangkutan langsung, karena memang kita mesti gali lagi dan memastikan lagi. Oke. Karena itu pernyataan spontan dari saudara EIG seperti itu. Persidangan selanjutnya tanggal berapa Mas? Senin depan. Oke, baik. Terima kasih.